Mulai berita pertama. Berbagai upaya untuk mempromosikan Blok G Tanah Abang telah dilakukan. Yang terbaru adalah hadirnya pusat jajan makanan dan minuman yang kini hadir dengan sejumlah fasilitas. Sejumlah pelanggan menyambut senang, namun diakui pedagang hal ini belum tingkatkan omset penjualan. Anda sedang berbelanja di Blok G Pasar Tanah Abang dan merasa lapar? Jangan khawatir. Di tempat ini sekarang sudah ada pusat jajanan yang baru saja diresmikan. Inilah tampilan baru pusat jajan makanan dan minuman Blok G Tanah Abang. Bersih dan rapi, gantikan kesan yang dulu jorok bahkan kumuh. Suasana makin nyaman berkat fasilitas sederhana seperti kipas angin dan tempat cuci piring. Wajah baru area makan Tanah Abang ini habiskan dana sekitar 1,2 miliar rupiah yang didapat dari program tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility alias CSR sejumlah perusahaan perbankan. Renovasi memakan waktu 3 bulan sejak Desember 2013. Namun baru diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 14 April lalu. Masakan khas Padang yang sudah menasional mendominasi ragam makanan yang dijajakan di sini. Namun ragam kuliner khas Nusantara sepanjang masa juga ada, seperti bakso atau mie ayam. Semuanya ditawarkan dengan beragam harga, mulai dari Rp7.000 hingga Rp20.000 per porsi. Upaya perbaikan pusat jajan makanan dan minuman ini mendapat tanggapan positif dari para pengunjung. Saya kira ini lebih kondusif ya daripada 2 bulan yang lalu. Itu sangat kredit dan sangat tidak nyaman saya kira. Tapi setelah direnovasi saya pikir ini lebih nyaman dan lebih enak untuk kita kunjungi di sini. Enggak sih, jauh lebih baik sih dibanding kemarin-kemarin ini tuh udah banyak banget perubahannya tuh. Kipas dulu kan nggak ada kipas, segala itu nggak ada. Ini udah nyaman lah menurut saya untuk sekedar makan. Fasilitas wajah baru ini memang manjakan sejumlah pelanggan. Namun, nada berbeda datang dari para pedagang. Bahkan sudah ada beberapa pedagang yang terpaksa menutup lapaknya akibat merugi. Padahal pihak pengelola sudah memfasilitasi mereka dengan membebaskan biaya sewa selama 6 bulan pertama berjualan, serta membekali mereka dengan berbagai pelatihan. Dari total 103 lapak yang disediakan terdiri dari 68 pedagang lama dan 35 pedagang baru, hanya sekitar 40% yang masih buka. Kerugian yang dialami pedagang makin hari makin besar, seperti yang dirasakan Dina. Meski lapak barunya dirasa lebih nyaman, besaran omsetnya tak sesuai harapan. Kalau buat omset lebih bagus di luar ya, cuman kalau buat tempat ya bagusan di sini. Kalau di sana kan kita dikejar-kejar Satpol PP mulu. Hal yang sama juga dirasakan Aprilia yang telah setahun berjualan. Ada sih efeknya. Ya kalau tempat yang baru memang rapi, bersih sekarang ya, udah enak gitu ngelihatnya, nyaman kan. Tapi pengunjungnya agak berkurang. Iya, pengunjung agak berkurang. Omsetnya juga lumayan menurun. Perbaikan rupa dan fasilitas ini sejatinya tak lepas dari upaya tingkatkan daya pikat Blok G Tanah Abang secara menyeluruh. Namun nyatanya, wajah baru area makan bukan hal yang ditunggu para pedagang kebutuhan sandang. Umumnya, mereka masih menunggu janji pemerintah untuk sediakan akses menuju pasar. Akses yang kereta ini harus dipercepat, pintu keluarnya ke Blok G. Dan ketiga cuman di ini nih, tolong sama Bapak, ini suruh buka cepat pagi. Harus buka yang depan nih, pasar-pasar yang depan, toko yang depan harus cepat bukanya pagi gitu, biar rame. Ya mungkin bikin eskator, kan udah dibikin ya. Nah, ya mudah-mudahan selesai itu ada lagi kalau ada stasiun dibikinnya baru, mudah-mudahan rame di Blok G. Sementara pandangan berbeda datang dari pihak pengelola pasar. Kondisi sepinya pasar tak hanya jadi urusan pemerintah, karena pedagang juga wajib punya daya juang. Sepinya pengunjung karena menurut saya sih kurang sabarnya pedagang itu sendiri.
karena mereka tidak nggak proaktif dibuka. Jadi mereka yang mau belanja kan melihat juga kalau memang kondisinya kelihatannya sepi kan pengunjung pun juga akan segan gitu. Pasar Tanah Abang hampir punya segalanya sebagai pusat perjualan, mulai dari pamor hingga lokasi strategis. Meski demikian, tetap butuh upaya serius dari pemerintah, pengelola, dan pedagang untuk wujudkan harapan semua pihak tentang relokasi. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Blok G Pasar Tanah Abang ini. Setelah merenovasi pusat jajanan, nantinya pemerintah juga akan membangun fasilitas lain, seperti eskalator dan jembatan penghubung antara Blok G dengan blok lainnya. Pristika Fauzia, Sandia Windu melaporkan untuk MEP.